Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib, stay home, aktivitas di rumah di bulan Ramadan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pasti pada kangen review ya. So, pada video kali ini saya akan mereview sebuah speaker aktif Bluetooth keluaran Simbada. Gimana kelanjutannya? Yuk stay tune di channel ini. Oke sob, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya apabila kalian suka dengan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Bagi kalian yang suka oprek PC atau komputer, pasti tidak asing lagi kan dengan merek fenomenal ini? Apalagi kalau bukan Simbada. Kebanyakan produknya itu adalah casing, bahkan yang lebih populer adalah speaker aktifnya. Mungkin beberapa perakit komputer memilih ini karena memang harganya yang miring ya sob, tapi memiliki kemampuan yang lumayan. Ternyata perusahaan ini juga menciptakan speaker Bluetooth-nya dengan strategi market yang mungkin sama ya, yaitu dengan range harga yang murah dan kualitas bersaing dengan merek lain. Produk ini bernama speaker Bluetooth CST310N. Untuk lebih jelasnya, kita ulas step by step ya sob ya. Sekarang kita coba lihat bentuknya dulu ya sob ya. Nah, boxnya seperti ini ya, simple juga ya. Awalnya sih penampakan dari speaker Bluetooth portable ini kurang begitu meyakinkan ya menurut saya. Terlebih dari sisi boxnya saja ya, kita lihat hanya terbuat dari kardus pembungkus biasa. Kalau bisa dibilang sih seperti speaker apa ya sebutannya, kirehore gitu ya. Dan dengan harga sekitar 200 ribuan, speaker Simbada CST310N ini tergolong murah ya. Sedangkan di toko online dijual dengan harga yang variatif. Setelah melihat spesifikasi dan fitur yang diberikan speaker ini, saya jadi terheran-heran loh. Lengkap juga ya ternyata. Banyak fasilitas yang diberikan oleh speaker ini. Sesuai keterangan pada box, aksesoris yang disertakan di dalam kardusnya juga terbilang lengkap loh. Tapi fitur-fiturnya apa aja ya? Belum afdol kalau kita tidak lihat isi dalam box Simbada CST310N ini. Oke, kita bedah isinya apa ya. Sambil kita amati, barangkali dapat selipan uang THR ya sob. Oke, kita open pembungkusnya. Nah, kita lihat ya, ini hanya kardus biasa ya, tipis juga, tidak ada yang spesial untuk wadahnya ya. Kemudian kita singkirkan dulu ini. Nah, coba kita lihat apa aja ya ini yang didapatkan. Oke, kita taruh sini aja ya. Bisa kita lihat aksesorisnya juga lumayan banyak nih ya. Nah, ini hanya pembatas seperti biasa ya, tapi menggunakan seperti plastik mika untuk pembatasnya. Ini adalah device-nya, yaitu speaker Bluetooth-nya ya. Oke, bisa kita cek di belakangnya. Nah, ini ada pengaitnya ya untuk karabinernya. Bisa kita lihat untuk material dari speakernya ini dibalut dengan kain ya. Kita singkirkan dulu. Apakah yang didapatkan? Nah, ternyata kita juga mendapatkan
kabel charger. Saya lihat tadi di box tidak ada adapternya juga, jadi hanya kabel charger. Nah, ini aux cable. Nah, kita juga mendapatkan kabel aux untuk menyematkan pada jack 3,5 di smartphone kita ya. Oke, kemudian ini karbiner ya untuk gantungan yang berada di sebelah samping sisi dari speaker tersebut. Kita bisa menggantungnya di mana saja ya. Yang penting ada pengaitnya, kita bebas menggantungnya di mana saja. Kemudian buku manual ini menggunakan bahasa Inggris. Oke. Oh iya, ternyata ada buku garansinya juga ya. Coba kita cek garansinya dapat berapa tahun ya, atau mungkin berapa bulan. Garansi resmi yang didapatkan pada speaker Simbada CST310N ini, saya cek ternyata wow, lama sekali ya. Kita buka ya. Wah, ternyata jaminannya 12 bulan sob. Keren banget ya ini ya. Kita mendapatkan harga speaker yang murah dengan jaminan yang lumayan panjang juga ya. Kartu garansinya ini bisa diklaim di service center Simbada di Pinang Sia 3 nomor 32 ya, di Jakarta Barat. Oke, itu saja ya yang kita dapatkan pada boxnya, yaitu speaker, kabel charger, kabel aux, terus gantungan tadi, buku manual, dan yang terakhir mendapatkan jaminan garansi 12 bulan. Mantap sob. Untuk detail spesifikasi dari speaker Simbada CST310N ini, speakernya sendiri menggunakan speaker hooks. Jadi untuk dentumannya juga lumayan kelihatan ya. Treble juga terasa, dentuman bassnya juga kalau menurut saya terasa juga. Di speaker ini menggunakan balutan seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, menggunakan balutan kain untuk proteksi di speakernya. Jadi tidak hanya berupa material plastik. Ini support mendengarkan apa saja by smartphone kita. Bisa play atau pause dengan fungsi tombol yang berada di bawah tadi. Sudah built-in mikrofon. Ini maksudnya untuk panggilan handsfree itu sudah bisa. Jadi koneksi kita Bluetooth, kita koneksi dengan panggilan kita, sudah ada mic, kita bisa koneksi by speaker ini. Sudah ada radio FM, micro SD, dan beberapa aksesoris yang sudah kita unboxing atau kita buka tadi. Untuk kabel aux ini menggunakan support 3,5 mm ya. Sedang untuk micro SD ya kartu micro SD seperti biasa yang kecil itu menggunakan kartu TF. Kemarin saya sempat browsing, ternyata untuk color hanya ada warna hitam. Sedangkan untuk loudspeaker sendiri menghasilkan outputnya 3 watts. Standby antara 4-6 jam ya sob ya. Dengan ketegangan yang dihasilkan itu adalah kita menggunakan tegangan DC 3,7 volt dan kapasitas baterai adalah 1200 mAh. Untuk charging waktu, posisi kita mencharge sampai full kurang lebih antara 2 jam. Apakah versi Bluetooth ini menggunakan versi 5.0? Ternyata tidak. Simbada ini menggunakan Bluetooth versi 4.2. Sekarang bagaimana cara menyambungkan speaker Simbada CST310N ini dengan smartphone kita? Pada body speaker terdapat beberapa tombol ya sob ya. Yang berwarna merah ini, itu sebelah kanan terdapat tombol power dan menu. Sebelah kirinya tombol tracks dan minus volume. Sebelahnya lagi adalah tombol pause dan tombol play. Sebelah kiri paling ujung ada volume plus dan next track. Untuk menghidupkan speaker Simbada ini, kita tahan paling ujung ya.
seperti ini. Kita tahan terus sampai berbunyi. Bluetooth speaker power on. Oke, sudah on ya. Ditandai dengan adanya indikator klip biru yang ada di samping dekat kabel atau colokan charger dan port 3,5 ya untuk kabel aux. Berarti ini menandakan konektivitas Bluetooth sudah menyala, jadi siap untuk pair ke smartphone kita. Selanjutnya, bagaimanakah cara pairing ke smartphone Bluetooth kita? Saya kembali menggunakan handphone kebanggaan saya, yaitu iPhone 6s untuk pairing Simbada CST 310N. Kita open dulu ya. Kita masuk ke setting, tekan ini, kemudian pilih Bluetooth. Di sini seperti biasa juga ya, tidak ada indikator CST. Nah, paling bawah ini di other device ini terdeteksi CST 310N. Sekarang kita klik, kita tunggu apakah terkoneksi atau tidak. Paired. Sukses ya sob. Sekarang status CST 310N pada Bluetooth smartphone kita sudah notif connected, berarti sudah berhasil. Sedangkan indikator yang ada pada speaker Simbada sudah berubah konstan menjadi warna biru terus. Oke sob, lalu kita akan mencoba tes untuk hasil suaranya. Apakah bagus, ngebass, treble sesuai? Nah, kita coba ya. Bagaimana sob? Kalau menurut saya ya, bass dan detailnya itu terdengar pas. Namun volume untuk speaker ini sebaiknya kita gunakan maksimal antara 60-75%, karena akan terasa suara agak pecah apabila volume di atas 75%. Ketika mencoba memainkan lagu atau memainkan nada-nada yang ada di handphone ini tadi, akan dilahap habis oleh speaker Bluetooth ini. Jadi suaranya terdengar stabil dan konstan. Tes fitur selanjutnya, saya akan merubahnya ke menu atau mode radio. Seperti ini ya sob untuk hasil radionya. Jadi kebetulan saya tidak menemukan channel, tapi setelah saya coba besoknya, saya connect ke channel radio tertentu dan hasilnya jernih dan tanpa antena. Sekarang lanjut ke fungsional aksesoris yang terdapat di box ya. Kita coba untuk kabel aux. Nah, ini seperti ini ya kabelnya ya. Kita tancapkan pada lubang speaker. Nah, seperti ini. Oke, kita tancapkan. Kemudian untuk panel selanjutnya
kita masukkan ke handphone ya. Oke, kita open dulu, kita masukkan ke lubang 3,5 pada smartphone kita seperti ini. Nah, ketika sudah langsung terhubung, akan kita coba bagaimana kualitas suaranya. Oke sob, ternyata untuk kualitas suaranya sama ya, dari kita pairing by Bluetooth ataukah kita memakai kabel aux, sama-sama saja mengeluarkan suara yang jernih. Dan kalau saya sih nyaman ya, jadi bass tidak terlalu keras juga, treble juga tidak terlalu treble, jadi pas untuk didengarkan. Untuk port chargingnya kita akan buka dulu ya, dimana letak kita memasukkan port charging atau kabel USB ini ke dalam speaker. Nah, sobat bisa lihat kan, di sini ini kabel USB biasa ya, bukan tipe C atau tipe lainnya. Jadi untuk kabel masih menggunakan tipe kabel standar ya. Kemudian kita colokkan pada port yang terdapat di badan speaker. Letaknya di samping berdekatan dengan port aux atau kabel aux 3,5 ya. Kita tancapkan seperti ini. Nah, selesai, kita tinggal mencolokkan kabel USB ke adapter biasa atau bisa menggunakan power bank atau alat charging lainnya. Charge sampai full dengan tanda indikator berwarna biru. Bagaimana? Bagus kan kualitas speakernya? Itu tergantung Sohib sendiri ya yang menyimpulkan. Kalau menurut saya ya lumayan sih, murah, pas di kantong, dengan suara yang sangat jernih juga. Oke, so segitu aja ya sob video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk sohib semua, dan next time kita akan sambung lagi dengan produk-produk yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.